mertua, ikut batur. Tetapi puasa kita juga harus didasari dengan ilmu, agar puasa kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, apa saja yang harus kita ketahui sebelum menjalankan ibadah puasa, kita harus tahu. Artinya orang-orang yang sudah puasa juga kita harus tahu apa saja persyaratan-persyaratan agar ibadah puasa kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, yang pertama, Kitabus Syam akan menjelaskan tentang kitab tentang puasa. Sebelum menjelaskan tentang syarat rukun puasa, terlebih dahulu apa sih puasa itu? Ya, puasa itu menurut bahasa adalah al-imsak, menahan. Jadi menahan apa saja itu ya disebut puasa. Itu menurut bahasa. Menahan tidak bicara. Oh, saya mau tidak bicara seminggu misalnya. Gak bisa. Itu puasa namanya. Saya tidak akan makan. Ya itu. Jadi setiap diam itu puasa. Tetapi menurut bahasa fikih, puasa itu adalah al-imsak anil muftiri, menahan dari segala yang membatalkan puasa, dari mulai fajar sidik sampai terbenamnya matahari atau sampai maghrib gitu. Jadi sebenarnya puasa itu diawali dengan subuh, bukan imsak ya. Kalau imsak itu ya ibaratnya lampu lampu kuning gitu. Maka arti puasa itu adalah kita menahan sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, jima, dari mulai subuh gitu ya sampai terbenamnya matahari atau maghrib. Wa syaraitu wujubis shaum khamsatu asya'. Adapun syarat wajib puasa itu ada 3 perkara. Jadi ada syarat wajib puasa ya, ada syarat sahnya puasa. Siapa saja yang wajib puasa di dalam bulan Ramadan ya, karena umat Islam juga ada yang wajib puasa, ada yang tidak gitu loh. Makanya di sini disaring. Puasa itu wajib bagi umat Islam. Nah, umat Islam yang bagaimana? Di sini dijelaskan umat Islam yang memenuhi 3 syarat. 1, al-Islam wal bulugh wal aqlu ya. Jadi persyaratan wajib puasa itu 1, orang Islam. Maka orang yang bukan Islam ya tidak wajib. Hanya menghormati gitu loh ya. Jadi kita terima kasih kepada pemerintah ya. Kalau datang Ramadan, pemerintah juga menghormati. Ada slogan-slogan, hormatilah bulan Ramadan gitu ya. Hormatilah bulan puasa. Itu karena apa? Ada orang yang tidak puasa gitu. Nah, orang yang tidak puasa itu ya kita menghormati bulan Ramadan, caranya seperti apa? Ya kalau makan jangan di jalan gitu loh. Lamun warung buka ya warung buka separoh kan gitu katan sikile. Ya. Itu berarti menghormati orang yang puasa gitu ya. Kalau bisa orang yang tidak puasa itu makannya ninglongan gitu ya, ninglongan amben lah. Kira-kira tidak kelihatan orang banyak. Nah itu. Jadi 1 syarat orang yang wajib puasa itu Islam. Non-Islam tidak wajib puasa. Kemudian yang kedua, baligh. Baligh itu apa? Berakal, sehat ya. Dewasa. Jadi tidak boleh kita memaksa anak kecil suruh puasa, itu ya belum balik, nggak boleh. Karena apa? Karena Islam itu sebuah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Ya, jadi ibadah puasa itu tidak semua umat Islam, tapi syaratnya harus balik. Kenapa? Karena ibadah puasa itu butuh energi, butuh kekuatan, juga butuh daripada pendewasaan seseorang. Jangan dipaksa anak kecil suruh puasa, masih umur 7 tahun misalnya ya. Jangan. Kalau dilatih bolehlah puasanya sampai duhur gitu loh ya, atau sampai asar, tapi tidak boleh dipuasa harus seharian penuh karena syarat puasa juga harus baligh ya. Baligh itu batasannya kalau laki-laki sudah umur 15 tahun, kalau perempuan 9 tahun. Kemudian wal aklu, yang ketiga syarat orang yang puasa itu harus berakal, sehat. Jadi orang gila nggak wajib, orang gila, orang mabok, orang kena ayan itu nggak wajib puasa. Kenapa? Karena akalnya tidak sehat. Maka itu diantara orang-orang yang wajib menjalankan ibadah puasa. 1 Islam, 2 baligh, yang 3 berakal gitu ya. Ada lagi 1 tambahan itu menurut Imam Syafi'i, al-qudroh. Qudroh itu kuat. Jadi orang Islam baligh, berakal, wis tua,
Tapi kalau puasa nggak kuat, kenapa? Sakit misalnya. Itu juga boleh buka. Tapi dengan syarat ada daripada keterangan dokter bahwa si ini sakitnya parah. Kalau makan mati misalnya, maka itu tidak usah puasa ya. Tapi nanti diqodha di hari-hari yang lain. Nah kalau orang tua sudah pikun, syekhun kabir namanya, ya ini orang yang bebas. Puasa silakan, nggak juga nggak apa-apa. Nanti kesananya juga hanya bayar fidyah saja gitu ya. Nah itulah ya, jadi ibadah puasa itu harus kuat gitu ya, harus ada tenaga. Kemudian wa faraidus shaum khamsatu asya. Nah ini kita masuk kepada fardunya puasa, rukun-rukun puasa yang harus diperhatikan oleh para pemirsa RCTP di mana saja berada ya. Perhatikan daripada rukun-rukun puasa yang akan menentukan daripada ibadah puasa kita. Yang pertama al-imsak, menahan anil yang pertama an-niyat ya. Yang pertama an-niyat. Niat di dalam bulan di dalam puasa itu diperpanjang dari mulai maghrib sampai imsak. Itu boleh. Misalnya kita habis buka itu boleh niat langsung. Nawaitu shauma ghadi an adai fardhu syahri ramadhana hadis sanati fardhulillahi taala. Itu niat, itu komplit. Kalau niat cukupnya saja, saya besok puasa, udah cukup. Saya besok niat puasa bulan Ramadan, itu cukup. Dan itu boleh niatnya setelah buka sampai nanti sahur. Gitu loh ya. Tapi kan Indonesia ini biasanya niatnya itu bareng-bareng kalau habis tarawih. Nawaitu shauma ghadi an adai. Itu wajib itu ya. Karena kalau tidak ada niat, itu tidak sah puasanya. Kemudian yang kedua, al-imsak anil akli wasyurbi. Yang kedua, menahan tidak makan, tidak minum, wal jima, dan tidak jima, tidak boleh berhubungan suami istri ya. Dan yang keempat, meninggalkan semua larangan-larangan atau yang membatalkan puasa. Itulah agar pada puasa kita diterima oleh Allah, kita harus kenal dulu dengan tadi rukun-rukun puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.